Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran Bu Rini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 1 muatan IPA. Di pembelajaran tematik tema 1 ini kita akan belajar tentang bunyi. Ada yang tahu nggak apa itu bunyi? Sebelum kita bahas, apakah kalian mendengar suara Ibu Rini? Atau kalian sekarang mendengar suara musik? Dan apakah kalian suka mendengar ayam berkokok setiap pagi? Nah, teman-teman, yang tadi Ibu sebutkan merupakan salah satu contoh dari bunyi. Suatu benda yang bisa menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Tahukah kamu mengapa teman-teman bisa mendengar suara Ibu? Ya, betul sekali, karena kita memiliki telinga. Kita bisa mendengar karena Allah memberi kita organ pendengaran dan ada benda yang bergetar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah di telinga kita. Bunyi yang keras berasal dari getaran yang kuat. Begitu juga sebaliknya, bunyi yang rendah berasal dari getaran yang lemah. Setelah kita tahu apa itu sumber bunyi, kita akan lanjutkan pembelajaran ke sifat-sifat bunyi dan jenis-jenis bunyi. Kita mulai ke pembahasan yang pertama tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi bisa merambat dengan melalui media atau medium seperti benda padat, cair, atau gas. Dan sifat bunyi yang kedua yaitu bisa memantul. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat yang ada di sekelilingnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bunyi dapat merambat melalui media benda padat, yaitu dengan salah satu contohnya dengan telepon sederhana. Telepon sederhana ini menggunakan alat atau barang bekas seperti kaleng dan benang. Di sini yang menjadi mediumnya yaitu benang, karena benang tersebut merupakan benda padat yang bisa merambatkan suara. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui media benda gas. Di sini dicontohkan dengan telepon sederhana yang menggunakan media sedotan. Dari sedotan ini, media gas yang berupa udara akan merambatkan bunyi atau kata yang disebutkan oleh seseorang dan akan didengar oleh temannya yang menggunakan kaleng. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media benda cair. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Anak tersebut mengetukkan batu dan didengarkan melalui corong yang dimasukkan ke dalam air. Anak tersebut akan mendengar batu yang telah diketukkan ke dalam ember melalui corong tersebut. Nah, itu merupakan contoh bunyi dapat merambat melalui media benda cair. Lanjut ke sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat memantul. Dalam pemantulan bunyi ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada gema dan yang kedua ada gaung. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sedangkan gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar bersama bunyi asli. Jangan sampai tertukar ya. Setelah mempelajari yang tadi, coba AATT lakukan percobaan tersebut di rumah ya, dengan bimbingan orang tua atau kakak kalian. Selamat mencoba. Yang terakhir, kita akan belajar tentang jenis-jenis bunyi. Ada 3 macam jenis bunyi. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, infrasonik ini hanya bisa didengar oleh beberapa hewan seperti kelelawar, anjing, kuda, dan jangkrik.
Infrasonik ini memiliki bunyi yang sangat rendah sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. Sedangkan di audiosonik memiliki frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz dan audiosonik ini bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, ada ultrasonik. Ultrasonik ini frekuensinya sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Hewan yang mampu mendengar pun hanya beberapa saja, kelelawar dan lumba-lumba. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube channel Ibu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.